Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 8 bab yang pertama, yaitu materi meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iman kepada kitab Allah ini berarti kita percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Jadi bukan hanya kita percaya kepada Al-Quran saja, tetapi kita percaya bahwa sebelum Al-Quran pun Allah telah mengirimkan para rasulnya yang membawa beberapa kitab sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulus salami wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yang artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Jadi dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-16 ini dikatakan bahwa kitab Allah itu memberi petunjuk, memberi hidayah kepada manusia untuk menjalani kehidupan. Dan orang-orang yang tidak mengikuti kitab itu, mereka itu akan gelap gulita dalam kehidupannya. Jadi fungsi dari kitab itu adalah memberikan hidayah, memberikan cahaya, sehingga kita mampu menuju kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Nah, selain kitab, Allah juga menurunkan suhuf. Nah, suhuf ini adalah lembaran-lembaran wahyu Allah. Jadi bukan hanya kitab, Allah juga mengirimkan suhuf-suhuf. Nah, ada beberapa suhuf yang diberikan kepada, yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam sebanyak 10 suhuf, Nabi Syit alaihi salam sebanyak 50 suhuf, kemudian Nabi Idris alaihi salam sebanyak 30 suhuf, Nabi Ibrahim alaihi salam sebanyak 10 suhuf, dan Nabi Musa alaihi salam sebanyak 10 suhuf. Jadi bukan hanya kitab, Allah juga mengirimkan wahyu-wahyu, tetapi lembaran-lembarannya. Nah, ini diberikan kepada beberapa nabi, ya. Ada Nabi Adam, ada Nabi Syit, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah kitab Taurat atau Toreh, atau disebut juga Tanah. Nah, ini diberikan kepada Nabi Musa. Nah, kitab Taurat ini diwahyukan kepada Nabi Musa, yaitu pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat ini berarti hukum atau syariah. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Jadi kitab Taurat ini memang ditunjukkan bukan untuk ke seluruh manusia, tetapi kepada bangsa Israel. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihissalam kitab Taurat, agar mereka, bangsa Bani Israel itu mendapatkan petunjuk. Quran Surat Al-Mu'minun ayat ke-49. Nah, dalam kitab Taurat ini ada beberapa inti. Nah, intinya ini dinamakan dengan 10 perintah Allah, atau kita kenal sebagai The Ten Commandments. Apa saja? Yang pertama adalah jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Maksudnya adalah tidak boleh menuhankan yang lain. Kemudian yang kedua, janganlah kamu menyembah patung atau berhala, menyerupai apapun juga, tidak boleh membuat patung.
Kemudian yang ketiga, janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Jadi maksudnya jangan berjanji atas nama Allah, padahal itu janji palsu. Kemudian yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, atau maksudnya adalah mensucikan hari Sabtu. Kemudian hormatilah ayah dan ibumu. Yang keenam, janganlah kamu membunuh sesamamu manusia. Jangan boleh membunuh ya. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, janganlah kamu mencuri. Yang sembilan, janganlah kamu bersaksi dusta tentang sesamamu. Tidak boleh bersaksi dusta. Yang kesepuluh, janganlah kamu mengingini apapun juga yang dimiliki sesamamu, atau bersikap iri dengki atau hasud. Nah, ini adalah inti dari kitab Taurat. Kemudian Allah juga mengirimkan kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini dikirimkan Allah kepada Nabi Daud. Kitab Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti atau bahasa yang dipergunakan oleh orang-orang Mesir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'dhin wa atayna Dawuda zabura. Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Jadi dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-55 ini dikatakan bahwa Allah telah memberikan suatu kitab yang namanya adalah kitab Zabur. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada permulaan abad ke-1 Masehi. Kitab Injil ini diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Artinya, dia, Nabi Isa itu berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Jadi di dalam Quran surat Maryam ayat ke-30 ini Nabi Isa berkata bahwa beliau adalah hamba Allah dan seorang nabi atau utusan Allah, dan yang diberikan oleh Allah itu kitab Injil. Nah, ada beberapa inti dari kitab Injil. Jadi yang pertama adalah perintah untuk kembali mengesahkan Allah. Diperintah untuk mengesahkan Allah karena bangsa Bani Israel ini ada penyelewengan terhadap agama Yahudi yang dibawa oleh Nabi Musa. Mereka menuhankan sesuatu yang lain. Salah satunya adalah Samiri yang membuat patung anak sapi kemudian disembah oleh mereka. Kemudian yang kedua adalah membenarkan keberadaan kitab Taurat. Jadi Nabi Isa itu menggenapkan, menyempurnakan apa yang telah dibawakan oleh kitab Taurat, bukan menghapuskannya saja. Kemudian yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, memang ada beberapa hukum dari kitab Taurat itu yang dihapuskan melalui kitab Injil, tetapi tidak semuanya. Kemudian yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, di samping ada di kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Jadi kedatangan Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman ini sudah tertulis baik di dalam kitab Injil maupun di dalam kitab Taurat. Nah, kemudian yang terakhir adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad.
kitab Al-Quran ini merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Artinya, dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, maksudnya kepada Nabi Muhammad, yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Nah, karena Al-Quran ini merupakan kitab yang terakhir, maka fungsi Al-Quran itu adalah dia menggenapkan, menyempurnakan apa-apa atau hukum-hukum yang telah dibawa dalam kitab Taurat, dalam kitab Zabur, maupun kitab Injil. Karena ini adalah kitab terakhir pula, maka kitab Al-Quran ini terjaga keasliannya. Kitab Al-Quran tidak mungkin diselewengkan, karena kitab Al-Quran itu selalu ditulis dalam bahasa Arab, yang pertama, dan yang kedua, dihafalkan oleh jutaan manusia, sehingga ketika terjadi ada orang yang mau merubah Al-Quran, itu dengan sangat mudah dapat diketahui. Nah, apa saja kandungan dari kitab Al-Quran ini? Yang pertama adalah berbicara tentang masalah akidah, yaitu keyakinan yang menitik beratkan adanya ketauhidan dan beribadah kepada Allah. Kemudian syariah atau hukum Islam yang meliputi ibadah dan muamalah. Ibadah itu ibadah muamalah, artinya adalah tata cara kita berhubungan dengan Allah, dan muamalah makna tata cara kita berhubungan dengan manusia. Kemudian akhlak, yaitu yang berkaitan dengan perilaku sopan santun, baik dengan Allah ataupun dengan sesama manusia. Kemudian berita gaib yang berkaitan dengan dunia yang tidak terjangkau oleh pengetahuan manusia. Misalkan Allah di dalam kitab Al-Quran itu menjelaskan tentang jin, menjelaskan tentang malaikat, menjelaskan tentang hari akhir. Ini tidak mampu kita tangkap. Kemudian janji bagi yang taat pada Allah dan ancaman bagi yang melanggarnya, yaitu adanya surga dan adanya neraka. Kemudian kisah para rasul dan umat terdahulu. Nah, itu mungkin adalah beberapa kandungan Al-Quran yang bisa kita ketahui. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum.